Kembali berjumpa dengan Anda semuanya di program Bible Everyday. Hari ini kita masuk di kitab Sefanya. Sefanya adalah nabi Tuhan yang hidup di zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda. Jadi kita seolah-olah memang dibawa mundur kembali ke belakang, yaitu ketika Yehuda dipimpin oleh Raja Yosia. Apa yang terjadi dengan Israel, apa yang terjadi dengan Yehuda pada waktu itu. Maka kalau kita kembali mundur ke sejarah Israel di era itu, lagi-lagi bangsa Israel, umat Tuhan, hidup di dalam kejahatan. Mereka menyembah berhala, mereka menyembah dewa Baal, bahkan mereka melacurkan diri mereka dengan berpaling dari Allah Israel yang telah menuntun dan menyelamatkan mereka, yang menjadi raja atas mereka, dan sebaliknya mereka justru menyembah dewa-dewa asing, patung-patung buatan tangan manusia, bukit-bukit pengorbanan. Dan sekarang kita lihat apa yang terjadi dengan umat Tuhan ketika mereka membelakangi Tuhan, berpaling, berkhianat, tidak lagi setia kepada Tuhan. Maka di pasal pertama ini terus terang Tuhan menyatakan penghukuman kepada mereka. Jadi kita tahu sekarang bahwa Tuhan itu memang pengasih penyayang, tapi sekali-kali tidak akan pernah membebaskan umatnya ketika mereka berbuat dosa dan tidak kunjung bertobat. Mari kita coba baca di dalam ayat yang ketiga. Aku akan menyapu manusia dan hewan, aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan, aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala. Jadi yang pertama, penghukuman Tuhan menimpa umat Tuhan dengan cara apa? Tuhan menyapu habis mereka, bahkan menyapu habis tanpa sisa, karena mereka menyembah dewa Baal. Hati-hati ketika kita berbuat jahat di mata Tuhan dengan kita menyembah sesuatu yang lain kecuali Tuhan. Ketika kita punya berhala-berhala modern, ketika sesuatu menjadi lebih penting daripada Tuhan, Tuhan bisa menyapu semua dalam hidup kita tanpa sisa. Lalu kemudian akibat berikutnya di dalam ayat yang ke-8. Pada hari perjamuan korban Tuhan itu, aku akan menghukum para pemuka, para anak-anak raja, dan semua orang yang memakai pakaian asing. Aku akan menghukum pada hari itu semua orang yang melompati ambang pintu dan memenuhi istana Tuhan mereka dengan kekerasan dan penipuan. Hal yang kedua, Tuhan menghukum mereka tanpa pandang bulu. Tuhan tidak pilih-pilih. Semua yang jahat dihukum oleh Tuhan. Termasuk siapa? Para raja, para pemuka, bahkan orang-orang penting sekalipun. Kalau mereka melakukan kejahatan, mereka juga dihukum oleh Tuhan. Hal yang sama berlaku buat kita semuanya. Tuhan tidak pernah pandang bulu. Bahkan sekalipun mungkin di gereja kita adalah orang penting, mungkin kita adalah orang yang melayani Tuhan, tetapi kalau kita tidak kunjung bertobat dari segala dosa-dosa kita, Tuhan pun bisa menghukum kita. Lalu kemudian ayat yang ke-17. Aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu dan usus mereka seperti tai. Ini perkataan sangat keras. Ini perkataan mungkin terdengar sangat kasar. Namun kita tahu bahwa Tuhan akan mendatangkan kesusahan besar buat mereka yang berdosa dan tidak bertobat. Dan apa yang terjadi kalau mereka terus membiarkan situasi seperti ini? Semakin dihukum, semakin dihajar, tapi justru hati mereka semakin bebal. Justru mereka semakin mengeraskan hatinya kepada Tuhan. Maka keadaan yang lebih parah akan menimpa mereka. Akibatnya di dalam ayat yang ke-14.
Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar hari Tuhan yang pahit, pahlawan pun akan menangis. Garis bawahi kata pahlawan pun akan menangis. Kalau kita mendengar, membaca rakyat menangis itu biasa. Kalau kita membaca orang-orang pada umumnya akan menangis itu biasa. Tetapi kalau pahlawan sampai menangis, itu perlu kita garis bawahi. Pahlawan ini orang yang tangguh, orang yang kuat, punya fighting spirit yang hebat. Tapi kalau sampai mereka menangis, berarti betapa hebat penderitaan, kesusahan yang melanda mereka pada waktu itu. Ini menjadi pengingat buat kita semuanya. Jangan sampai kita dihukum Tuhan karena kita berbuat dosa, namun malah mengeraskan hati dan tidak kunjung bertobat. Ketika kita berbuat dosa, saya tahu Tuhan mengasihi kita. Tuhan pasti akan mengingatkan kita. Tuhan bisa pakai hamba-hambanya untuk berbicara kepada kita. Tuhan bisa pakai firman-Nya untuk berbicara kepada kita. Bahkan Tuhan bisa pakai Roh Kudus untuk memberitahu hati nurani kita dibuat bergejolak. Kita dibuat terusik. Sebetulnya Roh Kudus sedang mengingatkan kita. Bagaimana respon kita? Apakah kita bertobat, mengakui dosa kita, dan kembali kepada Tuhan? Ataukah kita mengeraskan hati? Kalau kita mengeraskan hati seperti umat Israel bangsa Yehuda, maka yang menimpa mereka bisa menimpa kita. Tuhan menyapu sampai habis. Tuhan akan menghukum. Tuhan akan mendatangkan kesusahan besar. Bahkan pahlawan-pahlawan pun akan menangis. Sebelum tiba hari Tuhan yang mengerikan itu, doa saya, hari ini Anda sudah mendengar akan firman-Nya. Mari kita bertobat, merendahkan hati di hadapan Tuhan, mengakui di hadapan Tuhan bahwa kita memang sudah berdosa, memang kita berbuat jahat. Minta ampun kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang baik dan setia. Dia pasti mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan hingga hidup kita dipulihkan. Tuhan berkati.